Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 521 051 20013. Di sini saya akan menjelaskan terkait perihal mengerjakan soal ujian tengah semester dengan berbasis video. Dan saya memilih pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan sebagai berikut. Buatlah penjelasan mengenai fikih sholat dengan bahasa yang sederhana untuk siswa MTS atau MA terkait dengan makna sholat dan manfaat sholat, baik manfaat secara individu maupun manfaat secara sosial. Pengertian sholat yaitu sholat adalah ibadah atau sembahyang wajib bagi setiap umat muslim. Pada pelaksanaannya, sholat tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena di situ terdapat syarat sah sholat yang perlu dipenuhi supaya sholatnya sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah sholat terdiri atas suci, yaitu keadaan bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, maupun najis, suci badan, tempat maupun pakaian, sholat sesuai waktunya, menutup aurat dan menghadap ke arah kiblat. Sementara itu, macam-macam sholat terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada sholat fardu yang hukumnya wajib dan sholat sunnah, yakni boleh dikerjakan namun tidak diwajibkan. Pengertian sholat menurut bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yaitu sholat, yang berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kata sholat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dilakukan oleh semua umat muslim sesuai syariat, rukun dan bacaan tertentu. Makna dan pengertian sholat secara bahasa ini tertulis dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut: washolli alaihim inna sholata sakanna lahum wallahu sami'un alim, yang artinya kurang lebih, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman. Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajak keluarganya mendirikan sholat sebagaimana firman Allah pada surat At-Toha ayat 132 yang berbunyi sebagai berikut: perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Akibat yang baik itu adalah orang yang bertakwa. Dalam Kementerian Agama Republik Indonesia melalui situs websitenya menjelaskan tentang perintah mendirikan sholat dari waktu tergelincirnya matahari atau duluki syam sampai waktu gelapnya malam atau wasikilai, serta pada waktu yang bersamaan dengan terbit fajar atau Quran al-Fajr. Dalam firman Allah yang berbunyi Aqimi sholat liduluki syamsi ila wasakilaili wa mur'ana fajri inna mur'ana fajri kana masyhuda, yang artinya dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Dalam sholat itu ada syarat sah sholat.
ada beberapa syarat sah sholat dan juga rukun sholat. Ini saya sebutkan. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua suci dari hadas besar dan kecil, yang ketiga sudah balik dan berakal, yang keempat mengetahui tata cara sholat, yang kelima sudah memasuki waktu sholat, yang keenam menghadap ke arah kiblat, yang ketujuh menutup aurat dengan syariat agama Islam untuk perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, untuk laki-laki dari pusar perut hingga lutut. Untuk rukun-rukun sholat ialah yang pertama berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu berdiri bisa dilaksanakan dengan tidur. Apabila dengan duduk maksudnya. Apabila dengan duduk tidak mampu bisa dilaksanakan dengan tidur. Apabila dengan tidur tidak mampu melaksanakannya bisa dilaksanakan dengan berbaring. Yang ketiga yaitu mengucapkan takbiratul ihram atau takbir pertama. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang kelima ruku dan tumak nina. Yang keenam membaca i'tidal setelah ruku dan tumak nina. Yang ketujuh menjalani sujud 2 kali. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca doa tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat tasyahud akhir. Yang ke-12 salam pertama. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu harus tertib melakukan rukun sholat secara berurutan. Adapun manfaat sholat untuk diri kita sendiri yaitu sebagai tanda syukur dan terima kasih manusia atau kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, dengan sholat kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan itu semua perbuatannya akan selalu menuruti batas-batas hukum yang telah ditentukannya, sehingga akan terhindar dari perbuatan keji atau mungkar. Yang ketiga yaitu untuk mendidik atau membiasakan manusia hidup teratur dan menghargai waktu. Yang keempat, dengan diharuskannya bersuci bagi setiap orang yang hendak sholat, baik badan, pakaian ataupun tempat, maka dia akan terdidik bersih, akan menjadi pokok pangkal kesehatan. Yang kelima, menanamkan rasa persamaan dan persatuan dengan mengerjakan sholat berjamaah khususnya, sehingga menghilangkannya sifat sombong dan takabur, serta bertambahnya rasa sifat dan kesosialan. Yang keenam yaitu sewaktu sholat manusia selalu mohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bertawakal kepadanya, menyerahkan diri kepada Allah, berpasrah kepada Allah, maka akan lega dan aman tentramlah pikiran dan akan hilang lenyapnya segala kebingungan dan kegelisahan di dunia. Sholat membuat kita lebih tenang akan kehidupan, dan kita juga berdoa agar diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian penjelasan dari saya tentang penjelasan fikih sholat dengan bahasa yang sederhana untuk siswa SMP, MTS atau MA terkait dengan makna sholat dan manfaat sholat, baik manfaat secara pribadi maupun manfaat secara sosial. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.